Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ira Dharma dengan NIM 0571222648. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di mana soalnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan status berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tipe golongan karyawan yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari sama dengan 5 jam, gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, output atau tampilan layar, jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kelas, yaitu public class perhitungan gaji. Kemudian saya harus membuat main method supaya program berjalan, yaitu public static void main. Oh maaf, karena di sini tidak didukung keywordnya. Kita gunakan main, main method. Kemudian bisa dibuat suatu variabel dari scanner untuk inputan. Scanner, import menggunakan Java util, kemudian input sama dengan new scanner. Dengan menggunakan system.in. Selanjutnya, terdapat system.out.println yang akan mencetak suatu informasi terkait program perhitungan gaji karyawan. Selanjutnya, saya akan memberikan tambahan informasi tentang golongan. Terdapat golongan A, B, atau C. Dan supaya estetik, kita tambahkan dengan set seperti ini. Nah, baik, kasih semikolon. Selanjutnya, saya akan membuat inputan dari user. Pastikan untuk memberikan pesan interaktif kepada user, yaitu masukkan golongan karyawan baik A atau B atau C. Selanjutnya, saya akan menambahkan variabel golongan yang diambil dari input, yaitu input.next line to uppercase, supaya apa yang dimasukkan user akan menjadi caps lock. Selanjutnya, tambahkan
informasi lebih lanjut tentang masukkan jam lembur. Saya menggunakan integer, jam lembur sama dengan input.next integer. Selanjutnya saya berikan komentar supaya tahu untuk kode ini adalah inisialisasi variabel. Double gaji pokok sama dengan 0. Kemudian double persentase lembur sama dengan 0. Double gaji lembur sama dengan 0. Dan double total gaji sama dengan 0 juga. Selanjutnya, menentukan kondisi gaji pokok berdasarkan golongan. If golongan yang telah diinputkan oleh user equals cocok dengan kondisi A, maka gaji pokok adalah 5 juta. Else if golongan equals B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Di sini error mismatch convert from integer to double. Karena ini adalah integer yang diminta harusnya 0 itu adalah integer. Maka dia tidak error. Lalu kalau persentase karena dia double maka dia harus 0,0. Ataupun ini juga bisa diolah menjadi double 0,0. Ini juga sama, inisialisasinya adalah 0,0, gaji pokok 5 juta tepat. Di sini masih error. Insert, oh karena tidak semikolon. Nah, di sini juga semikolon. Di sini tetap error karena double mempersyaratkan adanya desimal. Baik, selanjutnya else if golongan equals T, maka gaji pokok yang diterima adalah 9.500.000. Baik, bila tidak terpenuhi dari kondisi semuanya, maka adalah system.out.println golongan tidak valid dan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian system.exit untuk mengeluarkan dari scanner. Setelah memberikan suatu kondisi, sekarang dalam gaji pokok berdasarkan golongan, sekarang menentukan kondisi persentase lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur
sama dengan 1, maka persentase lembur adalah 0,30 atau 30%. As if jam lembur sama dengan 2, maka yang didapatkan adalah 0,32%. If jam lembur sama dengan 0, jam lemburnya adalah 3 jam, maka persentase lembur sama dengan 0,34. Dan as if jam lembur sama dengan 4, maka persentase lembur sama dengan 0,36. Dan apabila jam lembur adalah 5 atau lebih, maka persentase lembur sama dengan 0,38. Baik, kondisi untuk gaji pokok dan persentase lembur sudah ditulis dalam kode program. Sekarang menghitung gaji lembur, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Setelah itu, menghitung total gaji, yaitu variabel total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah proses penghitungan, kita akan melanjutkan output. Karena setiap sistem aplikasi apapun, setelah adanya input, kemudian adanya suatu proses, dan diberikan suatu output. Baik, sekarang adalah output. System.out.println ditambahkan enscape n supaya double untuk enternya. Jadi sudah di println enter, kemudian enscape back enscape ini n ini menunjukkan bahwa enter lagi, yaitu hasil perhitungan gaji. Yang harus ditampilkan yakni golongan karyawan. Supaya estetik biasanya bisa pakai back escape T. Kemudian di sini ditambahkan atau kita bisa setting juga manual seperti ini. Golongan. Kemudian selanjutnya adalah jam lembur yang ditempuh. Jam lembur supaya sinkron.
kemudian di plus jam lembur di concat. Selanjutnya adalah menambahkan gaji lembur. Setelah itu, oh sorry, jam lembur, kemudian gaji pokok, lalu ditambah menjadi supaya estetik, kita bisa menambahkan RP ini, kemudian di format string.format menggunakan persen, kemudian koma titik 0F, yaitu gaji pokok. Nah, itu diberikan semikolon. Selanjutnya, system.out.println, yakni setelah gaji pokok terdapat persentase lembur yakni persentase dikali 100. Kemudian ditambahkan string persen. Supaya kongruan, ini bisa dijadikan di atas dengan jam lembur, kemudian persentase lembur, setelah itu gaji pokok, setelah itu adalah gaji lembur, di sini saya kurang menambahkan len, gaji lembur adalah RP, supaya estetik ditambahkan string format. Anggap ini adalah sama. Ini persen, koma, titik 0F. Sini adalah gaji lembur. Setelah gaji pokok, gaji lembur, maka kita lakukan penghitungan. Yakni system.out.println sini saya menambahkan agar estetik, iya, dan menambahkan total. Totalnya adalah total penghasilan, yakni RP tambahkan string dot format dengan formatnya sama persis dengan di atas, kemudian memanggil variabel total gaji berdasarkan kondisi penghitungan yang telah dilakukan di atas. Baik, di sini tidak menunjukkan error sintak maupun error yang segera bisa dieksekusi. Kemudian sekarang menjalankan kode program dengan run. Di sini telah muncul program perhitungan. Nah, di sini typo perhitungan gaji
Nah, coba run ulang. Program perhitungan gaji karyawan, golongan A, B, dan C. Masukkan golongan, misalkan saya masukkan A, kemudian jam lemburnya ada 1. Nah, di sini meskipun A-nya kecil, tetap menjadi A besar karena telah menggunakan function to uppercase yang telah disediakan oleh dari string. 1 jam kondisinya adalah 30%. Kemudian gaji pokoknya adalah 5 juta. Selanjutnya gaji lembur. Kita cek apakah benar. 5 juta 30% 1 jam. Ya, betul. 1.500.000. Karena 10%-nya adalah 500.000, maka 30%-nya adalah 1.500.000. Dan penghitungan terakhir adalah 6.500.000. Untuk meyakinkan, kita coba lagi. Kita running kembali dari kode program ini. Misalkan saya golongannya adalah C, kemudian masuknya 4. Ya, golongan C dengan gaji 9.500.000 yang mendapatkan 36%, total penghasilan adalah 12.920.000 rupiah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak sengaja. Demikian presentasi dari saya, Wahyu Radharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.